Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Innalillahi. Jenazah penjabat ini keluarkan belatung. Saat mau dikubur ada suara mengejutkan. Kisah yang akan Anda saksikan berikut ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi saat proses penguburan jenazah dari seorang penjabat yang berasal dari kota Jawa Timur. Saksi mata dari kisah ini membagikan kisahnya kepada kabar Mekah. Sang saksi mata menegaskan jika dirinya tidak bersedia menyebutkan nama dari sang penjabat serta tempat tinggalnya demi menjaga nama baik sang penjabat serta keluarga yang ditinggalkan. Semoga kisah ini dapat diambil hikmahnya bagi kita semua sebelum ajal menjemput. Kisah ini diceritakan langsung oleh seorang modin atau pengurus jenazah kepada pemberi kabar dengan gaya bertutur. Selengkapnya sang modin menceritakan pengalamannya. Saya terlibat dalam pengurusan jenazah lebih dari 16 tahun. Berbagai pengalaman telah saya lalui. Sebab dalam jangka atau kurun waktu tersebut, macam-macam jenis mayat sudah saya tangani. Ada yang meninggal dunia akibat kecelakaan, sakit tua, sakit jantung, bunuh diri, dan sebagainya. Bagaimanapun, pengalaman pengurus jenazah seorang penjabat yang kaya serta berpengaruh ini menyebabkan saya dapat kesempatan istimewa sepanjang hidup saya. Inilah pertama saya bertemu proses penguburan yang cukup aneh, menyedihkan, menakutkan, dan sekaligus memberikan banyak hikmah. Sebagai modin tetap di desa ini, saya diminta oleh anak almarhum untuk mengurus jenazah bapaknya. Saya pergi ke rumahnya. Ketika saya tiba di rumah almarhum, tercium bau jenazah itu sangat busuk. Baunya cukup memualkan perut dan menjijikkan. Saya telah mengurus banyak jenazah, tetapi tidak pernah bertemu dengan mayat yang sebusuk ini. Ketika saya lihat wajah almarhum, sekali lagi saya tersentuh. Saya tengok wajah seperti dirundung oleh macam-macam perasaan takut, cemas, kesal, dan macam-macam. Wajahnya seperti tidak mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya ambil kain kafan yang dibeli oleh anak almarhum dan saya potong. Secara kebetulan pula, di situ ada dua orang yang pernah mengikuti kursus fardu kifayah atau pengurusan jenazah yang pernah saya ajar. Saya ajak mereka membantu saya dan mereka setuju. Tetapi selama memandikan mayat itu, kejadian pertama pun terjadi. Sekedar untuk pengetahuan penonton, apabila memandikan jenazah, badan mayat itu perlu dibangunkan sedikit dan perutnya hendaklah diurut-urut untuk mengeluarkan kotoran yang tersisa. Maka saya pun urut-urut perut almarhum. Tapi apa yang terjadi pada hari itu sangat mengejutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak dan menunjukkan kekuasaannya karena pada hari tersebut kotoran tidak keluar dari dubur, akan tetapi keluar dari mulutnya. Hati saya berdebar-debar. Apa yang sedang terjadi di depan saya ini? Telah 2 kali mulut mayat ini memuntahkan kotoran. Saya harap hal itu tidak terulang lagi, karena saya mengurut perutnya untuk kali terakhir. Tiba-tiba ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku. Ketika saya urut perutnya, keluarlah dari mulut mayat itu kotoran bersama beberapa ulat yang masih hidup. Ulat itu adalah seperti ulat kotoran atau belatung. Padahal almarhum meninggal dunia akibat serangan jantung dan waktu kematiannya dalam tempo yang begitu singkat.
mayatnya sudah menjadi demikian rupa. Saya lihat wajah anak almarhum. Mereka seperti terkejut, mungkin malu, terperanjat dan merasa mendapatkan aib dengan apa yang berlaku pada bapaknya. Kemudian saya tengok dua orang pembantu tadi. Mereka juga terkejut dan panik. Saya katakan kepada mereka, inilah ujian Allah terhadap kita. Kemudian saya minta salah seorang daripada pembantu tadi pergi memanggil semua anak almarhum. Almarhum pada dasarnya seorang yang beruntung karena mempunyai 7 orang anak. Semuanya laki-laki. Seorang berada di luar negeri dan 6 lagi berada di rumah. Ketika semua anak almarhum masuk, saya menasihati mereka. Saya mengingatkan mereka bahwasanya tanggung jawab saya adalah membantu menguruskan jenazah bapak mereka, bukan menguruskan semuanya. Tanggung jawab adalah pada ahli warisnya. Sepatutnya sebagai anak, mereka yang lebih afdol mengurus jenazah bapak mereka itu, bukan hanya imam, hanya Bilal atau guru. Saya kemudian meminta izin serta bantuan mereka untuk menunggingkan mayat ini. Takdir Allah, ketika ditunggingkan mayat tersebut, tiba-tiba keluarlah ulat-ulat yang masih hidup, hampir sebaskom banyaknya. Baskom itu kira-kira besar sedikit dari penutup saji meja makan. Subhanallah, suasana menjadi makin panik. Benar-benar kejadian yang luar biasa, sulit diterima akal pikiran manusia biasa. Saya terus berdoa dan berharap tidak ada terjadi lagi kejadian yang lebih ganjil. Selepas itu saya memandikan kembali mayat tersebut dan saya ambilkan wudhu. Saya minta anak-anaknya kain kafan. Saya bawa mayat ke dalam kamarnya dan tidak diizinkan seorang pun melihat upacara itu, terkecuali waris yang terdekat. Sebab saya takut kejadian yang lebih aib akan terjadi. Peristiwa apa pula yang terjadi setelah jenazah itu diangkat ke kamar dan hendak dikafani. Takdir Allah jualah yang menentukan. Ketika mayat ini diletakkan di atas kain kafan, saya dapati kain kafan itu hanya cukup untuk menutupi ujung kepala dan ujung kaki, tidak ada lebih. Maka saya tidak dapat mengikat kepala dan kaki. Tidak keterlaluan kalau saya katakan, ia seperti kain kafan itu tidak mau menerima mayat itu. Tidak apalah, mungkin saya yang hilaf kala memotongnya. Lalu saya ambil pula kain, saya potong dan tampung di tempat-tempat yang kurang. Memang kain kafan jenazah itu jadi sambung menyambung. Tapi apa mau dikata, itulah yang dapat saya lakukan. Dalam waktu yang sama saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau hinakan jenazah ini ya Allah. Cukuplah sekedar peringatan kepada hamba-Mu ini. Selepas itu saya beri taklimat tentang sholat jenazah tadi. Satu lagi masalah timbul. Jenazah itu tidak dapat dihantarkan ke pekuburan karena tidak ada mobil jenazah atau ambulan. Saya hubungi kelurahan, pusat Islam, masjid dan sebagainya, tapi susah. Semua sedang terpakai. Beberapa tempat tersebut juga tidak punya kereta jenazah lebih dari 1, karena kereta yang ada sedang digunakan pula. Suatu hal yang saya pikir bukan sekedar kebetulan. Dalam keadaan itu, seorang hamba Allah muncul menawarkan bantuan. Lelaki itu meminta saya menunggu sebentar untuk mengeluarkan van, sejenis mobil pick up dari garasi rumahnya. Kemudian muncullah sebuah van. Tapi ketika dia sedang mencari tempat meletakkan vannya itu di rumah almarhum, tiba-tiba istrinya keluar. Dengan suara yang tegas dia berkata di halayak ramai, "Mas, saya tidak perbolehkan mobil kita ini digunakan untuk mengangkat jenazah itu. Sebab semasa hayatnya, dia tidak pernah mengizinkan kita naik mobilnya." Renungkanlah, kalau tidak ada apa-apanya, tidak mungkin seorang wanita yang lembut hatinya akan berkata demikian.
Jadi saya suruh tuan yang punya van itu membawa kembali vannya. Selepas itu muncullah pula seorang lelaki menawarkan bantuannya. Lelaki itu mengaku dia anak murid saya. Dia meminta izin saya dalam waktu 10-15 menit untuk membersihkan mobilnya itu. Dalam jangka waktu yang telah ditetapkan itu, muncul mobil tersebut, tapi dalam keadaan basah kuyup. Mobil yang dimaksud itu sebenarnya lori, dan lori itu digunakan oleh lelaki tadi untuk menjual ayam ke pasar. Dalam perjalanan menuju kawasan pekuburan, saya berpesan kepada dua pembantu tadi supaya masyarakat tidak usah membantu kami menguburkan jenazah. Cukup tinggal di samping saja akan lebih baik. Saya tidak mau mereka melihat lagi peristiwa ganjil. Rupanya apa yang saya takutkan itu berlaku sekali lagi. Takdir Allah yang terakhir amat memilukan. Sesampainya jenazah tiba di tanah pekuburan, saya perintahkan 3 orang anak almarhum turun ke dalam liang lahat, dan 3 lagi menurunkan jenazah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak semua atas makhluk ciptaannya berlaku. Saat jenazah itu menyentuh tanah, tiba-tiba air hitam yang busuk baunya keluar dari celah tanah yang pada asal mulanya kering. Hari itu tidak ada hujan, tapi dari mana datang air itu? Sukar untuk saya menjawabnya. Lalu saya arahkan anak almarhum supaya jenazah bapak mereka dikemas dalam peti dengan hati-hati. Saya takut ia nanti terlentang atau terlengkup. Nauzubillah. Kalau mayat terlengkup, tak ada harapan untuk mendapatkan syafaat Nabi. Papan keranda diturunkan, dan kami segera timbun kubur tersebut. Selepas itu kami injak-injak tanah, supaya mampat dan bila hujan ia tidak mandap atau ambrol. Tapi sungguh mengherankan. Saya perhatikan tanah yang diinjak itu menjadi becek. Saya tahu jenazah yang ada di dalam telah tenggelam oleh air hitam yang busuk itu. Melihat kejadian tersebut, saya arahkan anak-anak almarhum supaya berhenti menginjak tanah itu. Saya tinggalkan lubang kubur 1/4 meter. Artinya kubur itu tidak ditimbun hingga ke permukaan lubangnya, tapi seperti kubur berlobang. Tidak cukup dengan itu. Apabila saya hendak bacakan talqin, saya lihat tanah yang diinjak itu ada kesan serapan air. Subhanallah, dalam sejarah belum pernah ada peristiwa itu terjadi. Melihat keadaan itu, saya ambil keputusan untuk selesaikan penguburan secepat mungkin. Sejak lama terlibat dalam penguburan jenazah, inilah mayat yang saya tidak tahlilkan. Saya bacakan tahlil dan doa yang paling ringkas. Setelah saya pulang ke rumah almarhum, saya lalu mengumpulkan semua keluarga. Saya bertanya kepada istri almarhum, apakah yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hayatnya? Apakah dia pernah menzolimi orang lain, mendapatkan harta secara merampas, menipu dan mengambil harta yang bukan haknya, dan mengambil yang bukan haknya, memakan harta masjid dan anak yatim, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan sendiri, tidak pernah mengeluarkan zakat, sedekah atau infak? Istri almarhum tidak dapat memberikan jawabannya. Memikirkan mungkin dia malu untuk memberitahu. Maka saya tinggalkan nomor telepon rumah. Tapi sedihnya hingga sekarang tidak seorang pun anak almarhum yang menghubungi saya. Untuk pengetahuan umum, anak almarhum merupakan orang yang berpendidikan tinggi. Hingga ada orang yang beristrikan orang Amerika. Seorang dapat istri orang Australia, dan seorang lagi istrinya orang Jepang. Peristiwa ini akan saya ingat, dan kisah ini benar-benar nyata, bukan rekaan atau isapan jempol. Semua kebenaran saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam raya ini. Kepada semua penonton, tanyakanlah diri kita, akankah kita menginginkan peristiwa itu terjadi pada diri kita sendiri, ibu bapak kita,
anak kita atau kaum keluarga kita. Nauzubillah min dzalik. Semoga akhir hidup kita semua husnul khotimah. Amin. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.